Nah, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Dan saya sarankan sebelum melakukan peminjaman, kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semua, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana membahas seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-temanku semua masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman. Karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun teman-teman, sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan saya mohon dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman, semoga ya dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, oke, baik teman-teman, seperti biasa ya, pada kesempatan video yang baik ini, saya ingin merekomendasikan ya aplikasi pinjaman online langsung cair. Yang tentunya aplikasi yang akan saya bahas ini adalah aplikasi yang ilegal. Yang dimana untuk di aplikasi yang ilegal ya, Kominfo sudah menyarankan dan mengatakan sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti ya, jika teman-teman sudah melakukan peminjaman dan di ACC, jika berniat untuk digalbay silakan teman-teman galbaykan saja. Nah, namun teman-teman sebelum masuk ya ke inti pembahasannya, di sini sedikit saya akan kasih edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini teman-teman untuk poin yang pertama, kalian harus mengkondisikan ya seluruh data-data kalian. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini ya harus memiliki rawatan di OJK terlebih dahulu. Dan kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal. Nah, baik teman-teman, untuk di poin yang pertama ya, teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, kalian harus mengkondisikan ya seluruh data-data kalian, mulai dari kontak, galeri, penyimpanan, ruang memori, telepon maupun di pesan. Harap teman-teman ganti semua dengan data-data yang fake ataupun menggunakan data-data yang palsu. Nah, di sini jika teman-teman mempunyai dua smartphone itu lebih menguntungkan ya teman-teman. Jadi yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Jadi seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, maksudnya di sini adalah, nah jika nantinya teman-teman yang memiliki data-data yang fresh ataupun data-data teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair dimanapun, di sini saya akan menyarankan teman-teman alangkah lebih baiknya sebelum melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, teman-teman harus memiliki peminjaman terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, kalian harus memiliki rawatan di OJK dan jangan sampai teman-teman galbay di OJK, teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jika nantinya ya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman prosesnya. Di sini banyak sekali dari teman-teman yang pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal masih saja autol dan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, itu disebabkan karena teman-teman kalian itu tidak memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena begini teman-teman ya, mau berapa kali pun teman-teman melakukan peminjaman dan mau seberapa banyak pun aplikasi yang sudah teman-teman coba untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jika nantinya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, maka nanti akan secara otomatis teman-teman data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjaman online ilegal manapun. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya. Itulah sebabnya kenapa teman-teman masih saja autol dalam melakukan peminjaman. Jadi teman-teman kita harus tahu ya bagaimana trik ataupun sistem bagaimana cara kerja di aplikasi pinjol yang ilegal. Jangan teman-teman langsung ujuk-ujuk melakukan peminjaman. Dan jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk di poin yang ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru dulu ya dalam melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jadi maksudnya di sini karena sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman serta tenor yang tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, teman-teman, di saat teman-teman melihat tampilan seperti itu ya di aplikasi pinjol yang ilegal, teman-teman itu jangan terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman kebanyakan ya untuk di aplikasi pinjol ilegal. Setelah nanti kita di ACC biasanya kita itu hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin jangan sampai ceroboh teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan jangan sampai teman-teman ceroboh. Saya memberikan edukasi seperti ini ya karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai pihak peminjam terlilit hutang hingga ratusan juta dikarenakan ya bunganya yang berkali-kali lipat, sampai-sampai diteror oleh pihak DC hingga data-datanya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Hingga akhirnya banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan aksi bunuh diri, membakar rumah hingga kabur dari rumah. Itu dikarenakan kenapa teman-teman? Itu dikarenakan pihak peminjam malu karena data-datanya sudah disebarluaskan hingga sampai pihak peminjam stres. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai terulang kembali teman-teman kejadian-kejadian seperti itu ya ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali teman-teman. Ayo mari teman-teman kita bersama-sama ya memberantas pinjol ilegal dan kita harus lebih pintar lagi dalam memilih pinjaman online mana yang baik kita pinjam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai terulang kembali teman-teman. Saya harap edukasi yang saya berikan ini bisa teman-teman gunakan sebaik mungkin dan semoga ya bisa bermanfaat edukasi yang saya berikan ini. Nah, oke, baik teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada aplikasi kredit eksklusif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk aplikasi kredit eksklusif masih bersifat ilegal, teman-teman. Jadi jika mau digalbay silakan ya digalbaykan saja. Nah, namun teman-teman itu semua kembali lagi ya ke pribadi kalian. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang ya saya kembalikan. Nah, juga di sini teman-teman, jika kalian ya masih ragu apakah aplikasi kredit eksklusif masuk di daftar pinjol yang sudah terdaftar di OJK ataupun masih bersifat ilegal. Untuk cara mengeceknya teman-teman bisa mudah, di sini bisa teman-teman ikuti saja petunjuknya. Kalian bisa buka Google teman-teman, kemudian kalian carilah ya. Untuk daftar 102 pinjol resmi OJK ya per April 2022. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada 102 ya.
untuk aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Nah, mari teman-teman sekarang kita langsung saja ya melihat apakah aplikasi kredit eksklusif yang akan kita bahas ini adalah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK ataukah masih saja ilegal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di urutan pertama ada aplikasi Dana Mas Investri dan di bawah sini teman-teman ada KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, dan kemudian Fintech, Kredit Pro dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman dikarenakan ya saya tadi sudah mengecek dan sudah saya pastikan bahwa aplikasi kredit eksklusif masih legal. Nah, jadi teman-teman jika teman-teman masih ragu, teman-teman tidak apa-apa scroll saja ke bawah untuk memastikan apakah masih ilegal ataukah sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja kembali ke tampilan seperti tadi ya. Nah, jadi teman-teman sebelum masuk ke langkah berikutnya ya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini. Mengakses apa-apa saja ya pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi kredit eksklusif yang mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan juga telepon. Nah, di sini teman-teman saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada teman-temanku semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di sini untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya ya. Dan kemudian di sini di bagian penyimpanan dikarenakan untuk di aplikasi ini ya mengakses ke ruang memori. Jadi teman-teman harap diamankan terlebih dahulu jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, jika teman-teman memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan. Yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman dan yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup seluruh data-data kalian. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah ya riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, karena teman-teman cara-cara tersebut untuk meminimalisir ya agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi sebelum melakukan peminjaman, teman-teman harus berantisipasi terlebih dahulu ya. Nah, oke baik teman-teman. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi kredit eksklusif. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Dikarenakan untuk di aplikasi ini sangat viral teman-teman, baik di media sosial ataupun baik di grup perpinjolan teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk jumlah pinjaman tertingginya ya diberikan 8 juta rupiah. Nah, namun di sini belum diberikan ya berapa tenornya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru dulu teman-teman. Jika teman-teman nanti terburu-buru, maka dampaknya akan bahaya sekali. Apalagi jika teman-teman tidak tahu bagaimana sistem ataupun cara-caranya. Nah, baik, oke teman-teman, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di langkah yang pertama bisa teman-teman lihat, kita disuruh mengisi informasi dasar, seperti pengisian tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pengisian alamat lengkap sesuai KTP, kemudian tipe ataupun jenis pekerjaan ya di sini teman-teman. Nah, untuk di bagian pengisian tempat tanggal lahir, status perkawinan, kemudian pengisian alamat lengkap ini harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan KTP kalian. Ingat jangan sampai salah teman-teman. Karena kebanyakan dari teman-teman salah dalam pengisian alamat lengkap sesuai KTP. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan. Pada saat penulisan alamat lengkap domisili, usahakan ya teman-teman harus menulis menggunakan huruf kapital serta tambahkan tanda baca koma. Tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, kemudian untuk di bagian jenis pekerjaan ini kita diberikan beberapa opsi teman-teman. Namun saya sarankan meskipun kalian masih pengangguran, kalian bisa isi karyawan swasta. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gunakanlah kontak yang fake. Dan kalian bisa ya teman-teman bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan saya sarankan teman-teman bagi kalian
yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya ya dengan pihak peminjam. Nah, jika teman-teman sudah mengisi dengan benar, bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat untuk di langkah berikutnya kita disuruh verifikasi wajah ya. Nah, jadi diusahakan teman-teman pada saat verifikasi wajah, pencahayaan jangan sampai mengganggu wajah kalian ya, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, untuk di langkah berikutnya ini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, jadi di sini usahakan pada saat penguploadan foto KTP jangan sampai salah ya. Jangan sampai blur ataupun pecah, teman-teman. Ingat, ini adalah poin yang sangat penting ya. Jadi di sini teman-teman harus mengkondisikan sebaik mungkin, jangan sampai salah teman-teman ya. Nah, kemudian nanti teman-teman untuk di bagian pendidikan tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan pendidikan terakhir kalian. Kemudian untuk di penghasilan per bulan, teman-teman isi saja ya berdasarkan dengan UMK teman-teman. Untuk di bagian agama juga teman-teman sesuaikan saja. Nah, untuk di bagian alasan pinjaman, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi tahap informasi yang berikutnya ini, teman-teman bisa klik saja langkah berikutnya ataupun klik lanjut. Nanti akan diarahkan di proses pengisian akun bank ya. Nah, usahakan nanti teman-teman kalian harus memiliki akun bank ya. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika nantinya ya teman-teman sudah mengisi semua informasi, jika berniat melakukan peminjaman bisa klik saja mulai pinjam. Maka nanti secara otomatis data-data kalian itu akan diproses ataupun ditinjau oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman untuk proses peninjauan ini membutuhkan waktu kemungkinan lebih 5 menit ataupun 1 jam lamanya teman-teman. Nah, jadi dipastikan usahakan smartphone dalam keadaan aktif ya teman-teman, jangan sampai ngedrop karena nanti akan ditelepon oleh pihak aplikasi ini jika pinjaman teman-teman di ACC. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.